Baik, semoga tidak banyak yang positif ya. Betul. Dan semuanya sehat-sehat Ya, saja. dan mungkin daerah-daerah lain perlu juga ya Iya. melakukan hal seperti yang sudah dilakukan Klungkung ya. Betul, betul sekali. Baik, dan pemirsa seperti tadi kita sampaikan di awal bahwa kita sesaat lagi akan tersambung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Igede Putu Eka Budiase. Beliau adalah Ketua Umum Jejaring Pengembang Desa Wisata Indonesia. Tema kita kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya desa wisata di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah kita sudah tersambung dengan beliau? Om Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Swastiastu, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Gede. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Pak Gede mungkin saat ini di rumah aja ya. Di rumah aja Pak Gede ya. Betul. Sehat selalu Pak Gede. Astungkara sehat. Ya, harapan harapan kita kita semua. ya. Iya, betul Salam sekali. untuk semua. Iya. Sukses, Baik. Pak Gede, sebagai pembuka kita, ini kalau kita berbicara tentang dampak dari COVID-19 ini berdampak di sekitar semua sektor ya, semua lini ini, Betul. termasuk juga pariwisata. Nah, kalau saya boleh tahu ini sendiri bagaimana sih sebenarnya, banyak sudah kita ketahui ya, tapi lebih kalau kita pengen lebih tahu lagi sebagai Ketua Umum JPDWI ini sendiri, sebenarnya bagaimana sih kondisi pariwisata di tengah pandemi ini sendiri, Pak Gede? Baik, terima kasih kepada anak muda yang sangat terkenal di Balai Banjar ya. Ini Pak Karang ini sangat terkenal. Anak muda loh dia Pak Gede. Artis Balai Banjar. Sangat digandrungi di seluruh Bali. Iya. Sukses Pak Gede. Yang pertama, saya atas nama Ketua Umum Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia menyampaikan kepada seluruh semeton Kramo Bali, kabarkan bahwa Bali baik-baik saja, jaga diri, sayangi keluarga, jalankan himbauan pemerintah dengan taat. Itu yang pertama, karena dimanapun kami berkomunikasi dengan pengelola desa wisata di berbagai daerah melalui sambungan telepon, pasti kami sampaikan seperti itu. Nah, hubungan COVID-19 dengan keadaan atau keberadaan desa wisata, ya seperti sudah kita ketahui bahwa Bali ini sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai tumpuan utama ekonomi masyarakat. Ini tidak bisa kita pungkiri lagi. Nah, dari sektor pariwisata itu dioptimalkan oleh Kramo Bali melalui unsur adatnya sampai ke pelosok desa, sampai ke Banjar, sehingga pada saat ada pandemi seperti ini kelihatan dan sangat tampak dampaknya begitu besar. Nah, kami dari Jejaring Pengembangan Desa Wisata yang kebetulan kami sudah berdiri secara legal, legalitas kami sudah semua ada. Kami sudah memiliki kepengurusan di 21 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kami selalu berkomunikasi, terutama di Bali. Kami intens tadi pagi juga, karena kami akan berbagi dengan pemirsa Bali TV, kami hubungi beberapa pengelola desa wisata, benar-benar sangat merasakan dampaknya. Namun, jangan salah, inilah Bali. Inilah kekuatan Kramo Bali melalui desa adatnya. Kami menyampaikan kepada beberapa 1, 2, 3, sampai 7 pengelola desa wisata di Bali, bahwa ini saatnya pengelola desa wisata ini berbenah. Sekaligus kita melaksanakan himbauan pemerintah tidak kemana-mana, di rumah saja. Desa itu adalah rumah kita, bukan hanya pekarangan menjadi rumah kita. Desa ini adalah rumah kita, dan tetap dengan menjaga jarak, tidak lebih dari 5 orang. Nah, setiap titik mereka berrefreshing. Mereka tidak mengurung diri di dalam ruangan yang pemerintah katakan di rumah saja. Inilah rumah mereka, rumah besar mereka adalah lingkungan adat. Nah,
kami sampaikan jangan sampai ada fasilitas, ada tanaman pendukung kunjungan wisata di seluruh desa wisata ini yang rusak, yang tidak terpelihara selama kita mengalami karantina ini. Karena apa? Karena begitu nanti COVID-19 ini berlalu, pariwisata bergeliat lagi, pengelola desa wisata tidak lagi mengeluarkan energi dan biaya untuk pemulihan infrastrukturnya. Baik, Ya. baik. Jadi Ini yang penting sekali. ya, jadi Pak Gede bisa digarisbawahi ini berbenahnya itu sendiri untuk menghadapi next ke depannya setelah pandemi ini terlewati. Betul, justru Salah satunya adalah pemeliharaan tetap dilakukan. pemeliharaan tetap dilakukan, Ya. pengembangannya di titik-titik tertentu. Artinya, selama pemerintah menyarankan menghimbau kita untuk di rumah saja, bagi kami pengelola desa wisata di desa adat masing-masing, kami tidak diam. Justru ini kami jadikan waktu yang sangat tepat untuk bagaimana kami meningkatkan infrastruktur yang ada pada wilayah desa wisata masing-masing. Oke, tetap terjaga Itu, ya. seperti itu ya, Pak Gede ya, agar desa wisata tetap terjaga gitu ya, Pak Gede ya. Tetap terjaga. Iya, gitu. baik. Pak Gede, ini program-program dari desa wisata sendiri, kemudian rencana-rencana pengembangan daripada desa wisata ini sendiri kan sudah dilakukan ya, Pak Gede ya, sebelum kita menghadapi pandemi ini. Nah, begitu kita memasuki pandemi, Pak Gede, pengaruh yang paling dirasakan dari desa wisata ini apa sih, Pak Gede? Oke, pasti yang sudah pasti adalah kunjungan nol. Ya, kunjungan wisatawan itu sama sekali tidak ada. Padahal ada beberapa kelompok masyarakat yang memang sudah siap untuk melaksanakan himbauan pemerintah dengan menjaga jarak, memakai masker, tidak berkelompok lebih dari 5 orang. Ini ingin melakukan kegiatan di beberapa desa wisata. Ya. Sebut saja desa wisata Dukuh Penaban di Karangasem. Ini menjadi idola bagi kelompok-kelompok, bagi komunitas. Nah, namun desa adatnya ini lebih mementingkan proteksi untuk keselamatan desa adat dan warga yang ingin berkunjung. Lebih bagus menjaga kesehatan karena pada satu saat ekonomi ini pasti akan kembali dan kita dalam keadaan sehat. Begitu kata pendesanya di sana. Harapan kita semua ya. Harapan kita semua juga. Artinya yang paling dirasakan adalah stagnannya aktivitas dalam konteks kunjungan, sehingga yang dulunya ada donasi, yang dulunya ada sekedar karena kita tidak memungut tiket ya, sekedar sumbangan sukarela dari kelompok-kelompok tertentu atau dari pengunjung, ini akhirnya tidak bisa didapatkan. Ini yang paling terasa, sehingga otomatis ini berpengaruh terhadap krama desa, warga desa, pengemong lingkungan di mana desa wisata itu berada. Nah, ini yang paling. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kami berkomunikasi dan terus berkomunikasi. Ada beberapa usulan. Ada beberapa usulan yang akhirnya kami rangkum untuk kami sampaikan juga pagi ini. Baik, Pak Gede, ditahan dulu. Pak Gede. Ini usulan-usulannya tersebut seperti apa? Gitu Nanti ya? kita lanjutkan lagi, Pak Gede. Kita rehat dulu, Pak Gede. Baik. Sukses Pak Gede. Kita akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.